Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Viviana Putri dengan NIM 17 10 30 11 65 dari Universitas Asia Yogyakarta, jurusan S1 Fisioterapi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa tentang fisioterapi. Nah, untuk yang pertama itu ada landasan hukum fisioterapis dalam berpraktek. Nah, ini tuh ada beberapa peraturan. Yang pertama itu STR berlaku untuk 2 SIP F di seluruh wilayah NKRI. Jadi untuk satu STR itu bisa berlaku menjadi 2. Jadi itu bisa di seluruh negara, di seluruh Indonesia. Nah, apabila misalnya saya dari kepulauan dari Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, dan pada saat selesai melakukan kuliah fisioterapi, saya ingin bekerja di Yogyakarta. Nah, itu bisa dengan menggunakan STR yang tadi, karena itu masih di lingkungan Indonesia. Terus untuk yang kedua itu ada SIPF dari Dinkes setempat yang masih berlaku. Terus jadi ini itu berlaku sekitar 5 tahun, dan apabila sudah habis masa berlakunya, kita harus mencari STR yang SIPF-nya yang lain. Terus selanjutnya itu ada SOP. Nah, SOP pelayanan atau operasional EPA dan tindakan. Terus yang selanjutnya itu ada informan konser. Terus yang selanjutnya itu ada surat kalibrasi EPA dari badan yang berwenang, di mana surat kalibari sudah terbukti keakuratannya oleh badan yang berwenang. Terus yang selanjutnya itu ada surat rujuk fisioterapi dari dokter spesialis. Terus yang selanjutnya ada kasanah keilmuan. Nah, ini mau jurnal maupun kajian teori yang ada. Terus selanjutnya itu ada RKK yang didapat dari uji kredensial FETR itu sendiri atau fisioterapi itu sendiri. Nah, selanjutnya itu untuk yang terakhir itu ada peraturan hukum penguat, itu Undang-Undang PMK nomor 65 atau PMK nomor 80. Jadi ketika kita akan melakukan SPF itu dilindungi oleh hukum, dan itu sudah ada dalam undang-undang yang saya sebutkan tadi. Nah, selain tentang landasan hukum fisioterapi dalam berpraktek, nah di sini juga ada landasan hukum profesi fisioterapis di rumah sakit. Nah, untuk yang pertama itu jadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapis. Terus yang kedua itu ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Nah, ini ada pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan yaitu 1. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua itu ada fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan atau memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentan kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual. Nah, ini meningkatkan gerak peralatan, nah misalnya fisik, elektroterapeutis, dan juga mekanis. Dan ini pelatih fungsi dan komunikasi. Nah, untuk yang terakhir itu ada naskah akademik penataan sistem pelayanan fisioterapi pada Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, fisioterapi itu sendiri adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan pada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentangan kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, meningkatkan gerak, peralatan, fisikis, elektroterapik, dan juga mekanis atau pelatih fungsi dan komunikasi. Jadi dari maupun dari landasan hukum fisioterapi dan juga landasan hukum profesi fisioterapi ini sudah diatur dalam Undang-Undang dan PMK nomor 65 PMK 80 dan juga
nomor 65 tahun 2015 dan juga nomor 80 tahun 2013. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang STR, SIP, sistem kredensial, dan juga serta jati diri fisioterapis. Nah, untuk surat tanda registrasi fisioterapi atau disingkat dengan STRF itu adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada fisioterapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan untuk SIPF atau surat izin praktek fisioterapis ini adalah bukti tertulis yang memberikan kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri atau pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi SIPF ini sendiri untuk agar fisioterapis itu bisa membuka klinik sendiri. Terus sistem kredensial dan juga kewenangan klinik fisioterapis. Itu yang pertama itu ada di rumah sakit. Jadi kredensial adalah proses evaluasi terhadap fisioterapis untuk menentukan pelayanan, pemberian kewenangan klinis, sedangkan rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap fisioterapis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Terus yang selanjutnya itu dengan begitu, kredensial berbicara tentang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh seorang fisioterapis. Nah, hasil akhir dari proses kredensial adalah diberikannya surat penugasan klinis oleh direktur sesuai dengan jenjang klinik fisioterapis tersebut. Terus prosedur kredensial fisioterapi. Nah, yang pertama itu ada fisioterapi itu mengajukan permohonan kepada ketua komite order help untuk memperoleh rencana kewenangan klinis atau RKK. Terus yang kedua itu ketua komite itu menugaskan kepada subkomite kredensial untuk melakukan proses kredensial. Selanjutnya itu dari subkomite kredensial itu membantu panitia ADOR atau Mitra Bestari untuk melakukan review, verifikasi dan juga evaluasi dengan metode yang telah disepakati. Terus yang selanjutnya itu dari komite itu memberikan laporan kepada ketua komite hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan kewenangan klinis. Terus seluruh proses kredensial tadi itu dan hasil rapat menentukan kewenangan klinis selanjutnya dilaporkan secara tertulis oleh subkomite kredensial kepada ketua komite untuk diteruskan kepada direktur dan dijadikan bahan rekomendasi kepada direktur. Selanjutnya itu jadi dari direktur itu mengeluarkan SK penugasan klinis terhadap fisioterapi bersangkutan. Jadi dari ketua komite, terus ketua komite itu ke kepala subkomite, terus dari kepala subkomite itu membantu panitia outdoor atau mitra bestari untuk melakukan review. Terus selanjutnya itu dari semua yang sudah dilakukan review itu sendiri, subkomite itu memberi laporan kembali kepada ketua komite. Nah, dari seluruh laporan itu dijadikan untuk rapat, dan hasil rapat itu menentukan kewenangan dari klinis itu sendiri. Nah, selanjutnya itu direktur itu baru bisa mengeluarkan penugasan klinis terhadap fisioterapi yang bersangkutan apabila sudah selesai melakukan rapat yang menentukan kewenangan klinis tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar penanganan fisioterapi pada pasien COVID-19 di mana sesuai dengan surat edaran IV Maret 2020. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui sekarang lagi banyaknya kasus COVID-19 dan itu sangat berpengaruh kepada fisioterapi itu sendiri, di mana yang seharusnya itu fisioterapi menangani pasien dengan secara bersentuhan atau pegang langsung pada pasiennya. Tapi karena sekarang lagi COVID-19 jadi susah untuk fisioterapi untuk melakukan intervensi secara langsung kepada pasiennya itu. Jadi di sini IV mengeluarkan pengaturan tentang bagaimana penanganan fisioterapi pada
COVID-19 ini dikeluarkan pada Maret 2020. Nah, di sini ada beberapa peraturan. Jadi sebelumnya itu di sini fisioterapi itu adalah selaku tenaga kesehatan dalam kesehariannya di tempat praktek melakukan kontak langsung dengan pasien, maka perlu adanya perlindungan terhadap fisioterapi maupun terhadap pasiennya ini sendiri. Nah, ini di pedoman atau peraturan ini tuh dibuat untuk menghadapi atau mencegah penyebaran COVID-19 dari fisioterapis di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, perlindungan utama dalam menjaga kebersihan tangan. Jadi ini cukup dengan mencuci tangan dan juga jaga jarak jaraknya itu 1,5 atau 2 meter. Nah, dengan orang lain bila berada di area. Ini ada beberapa area, itu pertama area pasien seperti selasar, koridor, ruang tunggu pasien dan juga ruang publik. Terus ada area administrasi, itu di klinik, puskesmas, rawat jalan, rawat inap yang tidak berkontak dengan pasien dalam pengawasan atau PDP. Nah, di sini kita harus sering rajin mencuci tangan dan juga menjaga jarak kepada pasien. Nah, untuk mencuci tangan ini sendiri ada dua cara, itu bisa menggunakan dengan air mengalir atau hand sanitizer. Nah, ini tanpa air. Nah, ini kita bisa mencuci tangan dengan dua cara itu. Terus dengan cara mencuci tangan seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, ini kita juga tidak menyentuh hidung, mulut dan wajah secara langsung. Sebagai mengetahui penyebaran COVID-19 itu melalui droplet, maka sebaiknya tidak menyentuh area wajah. Terus juga itu seperti mulut dan juga hidung kita. Hal ini juga dapat dianjurkan ke pasien kita. Terus lalu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Nah, ini penggunaan APD ini setiap area, kasus dan penderita atau dengan lainnya berbeda. Nah, pertama-tama harus dilakukan pemeriksaan sekilas pasien. Pastinya pasien tidak ada keluhan demam, batuk, pilek atau sesak nafas. Bila mana ditemukan pasien dengan kondisi klinis demikian, maka pisahkan dan dilakukan screening lebih jauh kewaspadaan COVID-19 oleh petugas yang menggunakan APD. Jadi sebelum kita melakukan intervensi itu, kita harus pastikan dulu pasiennya itu tidak mengalami demam, batuk ataupun pilek dan atau sesak nafas. Jadi apabila ada di salah satu pasien itu mengalami salah satu gejala seperti demam, batuk, pilek dan sesak nafas, kita langsung pisahkan pasiennya itu dan juga langsung memberikan pasien kepada petugas yang sudah menggunakan APD. Terus selanjutnya itu ada desinfeksi peralatan. Nah, desinfeksi peralatan ini menjadi penting untuk melepas rantai penyebar COVID-19. Ini lakukan ekstra desinfeksi alat. Ini lebih dari standar biasanya. Mengingat pandemi telah diberlakukan, bila perlu lakukan desinfeksi alat setiap hari setelah selesai jam praktek atau alat non aerosol. Nah, perlindungan lainnya, sarankan juga kepada pasien untuk melakukan latihan di rumah sehingga tidak perlu sering datang ke fisioterapi di saat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Utamakan anjuran social distancing dan juga berdiam di rumah. Jadi sebaiknya kita anjurkan kepada pasiennya itu untuk tidak selalu sering datang ke klinik ataupun di rumah sakit untuk melakukan intervensi, tapi kita memberikan edukasi gimana caranya melakukan terapi secara langsung atau terapi sendiri di rumah, sehingga pasiennya itu tidak perlu datang ke rumah sakit, sehingga kita bisa memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Terus juga kita harus sering mencuci peralatan kita, apalagi peralatan itu sudah dipakai atau setelah dipakai oleh pasiennya. Terus ini sebagai acuan latihan ini dapat kita berikan bentuk brosur atau gambar-gambar video yang instruksi mudah diikuti, dan juga dilakukan anggap latihan ringan tanpa menimbulkan efek nyeri atau efek lainnya. Jadi kita memberikan beberapa contoh dulu terlebih dahulu, tapi contohnya itu yang mudah dimengerti oleh pasiennya. Terus juga kita kasih video, terus kasih brosur ataupun gambar-gambar contoh melakukan intervensi di rumah.
terus agar pasiennya itu mudah mengikuti dan juga tidak terjadi kesalahan saat mengikuti. Terus selanjutnya saya akan sedikit menceritakan tentang apa yang saya pengen lakukan apabila saya sudah selesai mengikuti kuliah fisioterapi. Jadi di sini saya akan membuka salah satu klinik fisioterapi, yaitu klinik Mom and Baby Spa, di mana klinik itu sendiri saya akan membuatnya di kampung saya, yaitu di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Kenapa saya memilih tempat itu? Dikarenakan di sana itu belum ada klinik fisioterapi, dan juga di sana masih jarang, atau di wilayah sana itu masyarakatnya itu masih tidak mengetahui apa itu fisioterapi, apalagi apa itu klinik Mom and Baby Spa. Jadi situ kenapa saya memilih Mom and Baby Spa itu sendiri, karena di sana itu masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara merawat diri sendiri, apalagi sebagai perempuan ataupun ibu hamil, dan juga bagaimana cara merawat anak-anak apabila terjadinya gangguan kepada anaknya itu sendiri. Jadi di situ kenapa saya memilih membuka klinik itu, supaya masyarakat lebih mengenal dan lebih mengetahui lagi bagaimana cara merawat dirinya sendiri, terutama bagi perempuan dan juga ibu hamil, dan juga bagaimana cara dia mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan untuk anak-anak atau balita. Jadi di situ saya nanti akan bekerja sama dengan teman saya, yaitu sebagai ahli gizi dan juga bidan, di mana nanti di klinik saya bukan hanya melakukan intervensi fisioterapinya, tapi saya juga melakukan konsultasi kepada masyarakat, yaitu tentang bagaimana konsultasi itu sendiri itu dari bidan dan juga ahli gizi. Terus bagaimana cara saya untuk mengenalkan tentang klinik saya, sedangkan di sana masih belum mengetahui apa itu fisioterapi. Jadi di sini saya untuk yang pertama itu saya akan mencoba untuk mengikuti terlebih dahulu, yaitu tentang posyandu anak-anak. Di situ saya akan mengikuti posyandu anak-anak, dan saya akan sedikit lebih menjelaskan kepada ibu-ibu yang mengikuti posyandu itu tentang klinik saya. Dan nanti juga saya akan memberikan promosi terlebih dahulu agar masyarakat itu merasa tertarik untuk datang ke klinik saya. Jadi saya rasa cukup untuk penjelasan saya pada kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.